Assalamualaikum. Oke, ya semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada yang ingin memimpin doa? Oke, untuk anak-anak kalian. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, untuk sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran untuk anak murid pada kelas 5 ini. Kalau misalnya Ibu sebutkan namanya, kalian sebut dengan menjawab warna kesukaan dan barangnya dalam bentuk apa, oke? Oke. Widya Cahyani. Barangnya apa? Oke. Lalu itu tempat ya. Oke, boleh. Oke, lanjut. Ada lagi Utia Inayati Naja. Merah. Apa barangnya? Duit. Duit, berapa? Duit 100? Ya. Oke, suka uang-uang yang berbau merah. Oke, Fitri. Bingo. Warna barang sukanya apa? Oh, oke. Mungkin cukup ya. Oke, nah pada pagi hari ini udah tahu kita pelajari mengenai mata pelajaran apa, Akidah? Akhlak. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai Asmaul Husna. Nah sekarang kita mempelajari mengenai hari akhir. Nah kalau kita berbicara mengenai hari akhir, itu kita sering mengetahui tentang rukun iman. Oke, ada yang tahu hari akhir atau kiamat ini rukun iman keberapa? Oke, kelima. Ada yang bisa menyebutkan dari awal sampai akhir rukun iman? Siapa boleh angkat tangannya? Oke, untuk Rere, coba sebutin. Yang pertama apa? Oke, iman kepada Allah. Yang kedua? Kepada malaikat-malaikat Allah. Oke. Yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Iman kepada Rasulullah. Oke, yang kelima? Iman kepada hari akhir. Oh, yang keenam terakhir? Iman kepada qada dan qadar. Oke, jadi hari akhir tepuk tangan dulu. Jadi hari akhir adalah iman ke lima. Oke, iman kelima ya. Nah, setelah kita mengetahui hari akhir itu adalah iman kelima, kita mengetahui pengertiannya. Ada yang tahu hari kiamat itu apa? Oke, hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya seluruh isi dunia tanpa sisa apapun. Nah, jadi kita hari ini mempelajari mengenai makna iman kepada hari akhir. Artinya kita percaya, kita meyakini, kita melihat bahwa kuasa Allah itu bahwasanya kelak pada waktunya akan ada namanya hari akhir. Oke, nah hari akhir ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Oke, siapa? Oke, untuk kemudian. Kiamat kecil dan kiamat besar. Oke, kiamat kecil nama lainnya apa? Oke, kiamat besar nama lainnya? Oke, setelah kita mengetahui nama dan nama lainnya, kita mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama itu adalah orang yang baik berkurang, sedangkan yang jahat itu bertambah banyak. Ada yang tahu artinya? Misalnya gini, dulu banyak orang yang jujur akan pemerintahan. Setelah mengetahui bagaimana politik itu, mereka lupa malahan menjadi orang yang tidak jujur, tidak baik lagi. Oke, yang kedua adalah pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Oke, ada yang tahu itu artinya gimana? Bencong. Bencong gimana bencong?
banyak Nah gini, bukannya kita sesama umat muslim itu harus saling menyayangi, kemudian saling menghormati. Nah, akan tetapi sekarang itu banyak misalnya ayah membunuh anaknya, kemudian anaknya membunuh ibunya. Itu termasuk ciri-ciri dari kiamat kecil. Kemudian yang keempat, sering terjadi bencana alam. Contohnya apa bencana alam? Banjir gimana contohnya? Palu besar itu ya. Ya Allah. Kemudian ada lagi? Gempa bumi di mana? Bengkulu karena tahun berapa? Oke, itu hancurkan ya. Oke. Banyak contoh lainnya itu adalah berupa bencana alam. Jadi semakin seringnya terjadi bencana alam, berarti semakin mendekati yang namanya kiamat. Itu salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil. Yang kelima, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Contoh gini, mungkin orang tahu gaya berhijab yang betul itu seperti apa. Akan tetapi katanya orang yang sering berhijab akan tetapi menampakkan aurat itu tidak tergolong orang yang menutup aurat. Karena mereka menutup akan tetapi terlihat bagian-bagian yang seharusnya tidak dilihat orang lain. Oke, itu tadi kiamat kecil atau kiamat kubro. Nah ini adalah kiamat kubro. Ada yang tahu kiamat kubro apa? Oke, ada yang tahu dari tanda-tandanya? Boleh yang pertama? Oke, untuk bulan silakan. Oh, kemunculan dajjal. Ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, betul semua tangan dulu. Oke, yang pertama betul dikatakan bulan tadi adanya dajjal. Dajjal itu apa? Apakah juga? Dia itu seperti manusia, akan tetapi bentuk fisiknya tidak serupa dengan manusia. Salah satu kecairannya tidak sesuai dengan manusia. Itulah pada zaman akhir kita akan menemui orang tersebut. Ada matahari yang terbit di Liza tadi. Yang awalnya di mana? Misalnya terbit di mana? Nah, ketika kalian bangun, kita melihat matahari. Kalian bertanya kepada ibu, wah ibu, mengapa matahari terbit ke sebelah sana? Sedangkan biasanya sebelah sini. Jadi pertanyaan besar. Yang terakhir itu adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang tahu apa? Oke, ini ceritain dikit. Pada akhir zaman nanti itu ada dua suku, namanya suku Ya'juj dan Ma'juj. Nah, suku ini seperti orang biasa, seperti manusia. Kemudian ada yang kekal, kemudian kulit yang ada putih, ada hitam, seperti itu. Akan tetapi yang tidak sama itu adalah sifat. Sifatnya gimana? Sifatnya itu adalah orangnya yang ramah, kemudian orangnya yang serakah dan suka mengambil hak orang lain. Mereka itu tidak ingin manusia itu hidupnya lebih enak. Mereka ingin manusia itu hancur. Tapi Allah SWT tidak ingin manusia itu hancur. Maka Allah akan binasakan Ya'juj dan Ma'juj itu nanti dengan apa? Ada yang tahu dengan apa? Nanti Allah itu berikan turunkan bulan-bulan untuk menyerang leher suku Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka akan binasa. Allah tidak ingin manusia di dunia ini merasa tersiksa. Apalagi orang-orang yang berbuat baik. Oke, ini sugro dan kubro. Nah, setelah itu kita memahami mengenai hikmah. Setelah mempelajari ini ada yang mengetahui hikmahnya apa? Setelah mempelajari mengenai iman kepada hari akhir, ada yang tahu? Oke, menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena takut kan nanti pada akhir zaman, ketika kita tidak berbuat baik akan dibalas juga tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita selalu berbuat amal soleh. Amal soleh adalah selalu misalnya memenuhi semua perintah Allah, kemudian dan menjauhi larangannya. Oke, mungkin itu hikmah
kedua pemanasan supaya kalian bisa dingin gitu. Kan kalau pemanasan harus ada pendinginan. Nama gamenya kan kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kalian lihat temannya yang paling semangat dan tidak paling semangat dalam melakukan hal ini. Kepala tunggal. Udah? Udah semua? Kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Udah ada yang semangat? Ada. Ada yang semangat? Oke, yang berani ngomong temen yang paling semangat dan gak semangat boleh tunjukin orangnya. Siapa? Siapa? Oke, nah ada yang tahu ini apa? Kincir. Kincir. Oke, kincir angin. Ini namanya apa? Oke, ini udah ada truth and dare. Udah tahu artinya apa? Tantangan dan tantangan dan rintangan. Kejujuran secara bergantian akan memutar papan spin. Oke, silakan. Siapa dulu? Oke, terus kita ambil ya pertanyaannya. Boleh dibacakan ke teman-temannya. Sebutkan salah satu ciri kiamat sugro. Nah, ciri kiamat sugro. Oke, dijelasin tadi kan? Oke. Yang pertama banjir. Oh, banjir. Yang kedua bumi. Oh, betul? Betul? Atau salah? Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Selanjutnya, Utia. Oke. Kan? Nah, silakan yang Utia. Nah, kembali seperti hal yang paling berkesan dalam hidup. Nah, hal yang paling berkesan dalam hidup. Coba jelasin yang paling berkesan dalam hidupnya apa? Yang memiliki keluarga yang teman yang baik, lingkungan yang baik. Berarti punya lingkungan baik itu dalam keluarga maupun lingkungan sekitar persahabatannya yang baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Tadi udah ada Utia sama Feby, udah menjawab soal. Alhamdulillah betul. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang ini ya udah ada beberapa reward. Jadi Feby terlebih dahulu akan mengambil rewardnya dengan bot. Dimulai ya, 1, 2, 3.
Der. Apa Der? Tantangan. Tantangan. Oke. Rere ke belakang dulu. Ingat dan pertanyaannya. Der, tantangan. Lola? 1, 2, 3 bilang stop ya. Stop. Apa ini? Turun petang? Nah, ke belakang dulu Lola. Omi lagi. Stop. Turun juga. Pertanyaan. Betul. Dira. Tantangan. Terakhir Aulia. Der, oke. Tadi yang pertama Rere dapat? Der. Oke. Silakan. Silakan buka dan bacakan ke teman-temannya. TikTok. Aku suka sama TikTok tentang apa? Oke. Oh, tentang jipung. Oke, tepuk tangan untuk Rere. Oke, Rere ke samping dulu. Lola tadi dapat apa? Fruit. Pertanyaan. Silakan. Nah. Beriman pada hari akhir adalah maksudnya apa? Beriman kepada hari akhir itu yang bagaimana? Beriman kepada hari akhir itu berarti percaya dan yakin bahwa akan adanya hari akhir. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya tadi. Terus. Oke, silakan yang dibuka pertanyaannya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya kita beriman kepada hari akhir karena kita takut tadi. Takut? Apa? Mati kematian. Oke, boleh. Tepuk tangan dulu untuk kami. Dira tadi apa? Der. Oke. Yang tadi kan udah. Nah, silakan bacakan. Apa? Menyanyikan lagu favorit kamu. Oke. Teman-teman boleh dengerin lagu yang akan Dira nyanyikan lagu favoritnya. Boleh, silakan. Ya, tapi suka dari lagu apa? Sekarang lagi suka dengan lagu apa? Boleh. Boleh? Ya, ya. Wah, bagus sekali ya. Oke, terakhir tadi ada Aulia. Dapat apa? Dapat deh. Nah, pertanyaannya? Nah, pertanyaannya ingin berapa dapat nilai mata pelajaran akidah akhlak sama ibu? Mau nilai berapa? Oke, 100 tepuk tangan dulu untuk Aulia. Oke, tadi sudah mendapat pertanyaan dan tantangan. Waktunya mengambil hadiah. Oke, untuk pertama tadi silakan Rere. Oke, dari pelajaran pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, untuk dia silakan. Jadi kita harus beriman di akhir Oke. karena termasuk rukun iman yang kelima. Jadi kalau kita takut hari akhir itu ada, berarti kita harus berbuat selalu yang baik. Oke, tepuk tangan untuk dia. Nah, kebetulan ibu ada soal, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing. Oke, boleh lakukan ke belakang ya. Tiga atau ayo.
Pembelajaran hari ini adalah mengenai iman kepada hari kiamat. Jadi kalau makna iman itu adalah percaya dengan adanya dua jenis kiamat tadi, ada kiamat kecil sebelum terjadinya kiamat besar. Dan hikmahnya adalah kita ingin selalu berbuat baik karena akan adanya hari pembalasan pada saat nantinya. Oke, untuk minggu depan itu kita mempelajari mengenai adab bertamu. Jadi kalian harap baca mengenai adab bertamu itu bagaimana. Mungkin itu saja. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, silakan untuk Feby. Ayo teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Inayatun Naja, ingin memberikan sedikit komentar atas penyampaian dari Fariza. Menurut saya dalam dia menyampaikan materi sudah bagus. Kemudian ada sedikit kekurangan alokasi waktu dalam bermain kurang efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desti Dwi Linda di sini akan mengomentarkan hasil yang telah Fariza lakukan, yaitu penyampaian materinya sudah bagus, sangat baik. Mungkin agak terlalu cepat untuk menyampaikan materinya terhadap anak kelas 5 SD masih terlalu cepat. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.